Assalamualaikum, salam rahayu dan salam sejahtera. Selamat datang di Hati Nusantara Channel. Bebas waktu, bebas uang. Saya ajak kamu hadir sepenuhnya di sini, karena yang akan dibahas sangat dekat dengan hidup kita sehari-hari. Saya ingin kamu merasakan alurnya sejak awal. Saya ulangi ajakan ini sebagai pintu masuk sebelum melangkah lebih jauh. Sebab yang sedang kita bahas bukan sekadar rangkaian kata, tetapi sesuatu yang bisa kamu rasakan langsung dalam hidupmu. Bila kamu ingin membuktikannya, gajah menggambarkan keinginan besar, tetapi pandangan sempit. Keinginannya besar, tetapi arah pandangnya kecil. Sehingga hidup terasa berat, padahal pintu keluar sudah ada. Bila kita melihat ke dalam diri, kita bisa menemukan gajah itu dalam bentuk kebiasaan dan keyakinan yang keliru selama ini. Ada satu rumus yang terus saya tekankan sejak tadi. Bila hati hadir, di situ kekayaan menetap. Saya sampaikan lagi agar kamu mengingatnya, rumus ini bukan sekadar ucapan manis. Rumus ini sudah dibuktikan berkali-kali dalam perjalanan hidup banyak orang. Bila hati muncul saat melayani, saat memberi, saat menolong, maka balasan yang datang tidak hanya melebihi bayangan, bahkan bisa melampaui batas yang dianggap masuk akal. Ini bukan sekadar cerita, tetapi kenyataan yang bisa diuji oleh siapapun. Bayangkan, tenaga medis yang membantu pasien bukan karena hitung-hitungan, tetapi karena dorongan di dalam dadanya untuk membantu. Bila seorang dokter menolong dengan hati, bukan dengan perhitungan biaya, maka balasan yang datang bisa jauh lebih besar dari angka yang tertulis di daftar tarif. Saya juga pernah melalui hal serupa ketika memberikan arahan kepada orang banyak. Ketika saya memberi tanpa menarget apa-apa, justru muncul balasan yang nilainya jauh lebih besar daripada angka yang mungkin saya tulis sebagai tarif. Begitu pula saat berbuat baik kepada orang lain, memberi yang saya bisa, saya justru menerima balasan yang tidak pernah saya duga sebelumnya. Ada satu sifat yang sering muncul pada manusia. Mudah mengeluh, terkena tekanan sedikit saja, langsung muncul keluhan. Ketika menerima kenikmatan, cepat lupa dari mana datangnya kebaikan itu. Tapi ada kelompok yang tidak terjebak di situ, yaitu mereka yang menjaga ibadahnya dengan teratur dan dilakukan tanpa melihat situasi. Ada dua syarat utama. Pertama, menjaga ibadah itu sendiri. Kedua, menjalankannya secara terus-menerus. Bukan musiman, bukan ketika suasana sedang tenang baru dijalankan, atau ketika sibuk lalu ditinggalkan. Bila ibadah dilakukan terus-menerus, hal itu melekat pada ingatan. Ingatan itu membuat orang yang menjalaninya selalu ingat kepada Tuhan dalam keadaan apapun. Lalu ada hal lain yang menjadi pokok penting. Sadar bahwa sebagian dari rezeki kita bukan untuk diri sendiri. Ada jatah bagi mereka yang kesulitan, bagi mereka yang meminta bantuan, dan bagi mereka yang tidak punya apa-apa. Ketika kita mengerti bahwa di dalam harta kita ada jatah bagi orang lain, maka hati ikut berubah. Ada ruang terbuka untuk memberi. Ruang itu memperluas tempat masuknya rezeki. Bukan hanya materi yang datang, tetapi ketenangan pun ikut hadir. Kemudian ada keyakinan tentang hari pembalasan. Apapun yang kita lakukan, ada kembaliannya. Bila tindakan kita baik, kembaliannya baik. Bila tindakan kita buruk, kembaliannya buruk. Bila kita sadar hal ini, kita akan memilih tindakan yang baik, sebab setiap orang pasti ingin menerima kembalian yang menyenangkan, bukan sebaliknya. Dari sini muncul kesadaran bahwa setiap langkah membawa dampak. Setiap niat membawa arah tertentu. Ada juga rasa takut terhadap hukuman Tuhan. Takut bukan dalam makna ngeri, tetapi sebagai bentuk kewaspadaan agar tidak melanggar batas. Ada pula sifat menjaga diri, menjaga kehormatan, menjaga amanah, menjaga janji, serta berhati-hati dalam memberikan kesaksian. Lalu kembali lagi pada ibadah yang terus dijaga. Semua itu seperti 9 titik yang bila dipahami satu persatu, bisa membuka ruang penerimaan yang lebih luas.
Bila kita masih sering mengeluh, berarti kita masih berada di wilayah yang digambarkan tadi. Dan bila kondisi itu masih ada, maka 9 hal tadi perlu dipahami dengan benar. 9 hal tersebut bukan sekadar daftar. Itu adalah cara untuk memperbesar wadah batin, agar tidak mudah penuh oleh keluhan. Dasar utamanya adalah menerima. Apapun masalahnya, langkah awalnya selalu menerima keadaan dulu. Bila kita menerima, jalan keluar menjadi lebih mudah terlihat. Bila kita menolak keadaan, pikiran langsung sempit dan sulit menemukan arah. Ada cerita tentang perusahaan bus yang menggunakan kendaraan tua. Ada 2 sopir yang diwawancarai. Sopir pertama hanya melihat sisi buruk, rem sering bermasalah, badan bus usang, pendingin ruangan rusak. Tidak ada satupun sisi baik yang dia lihat. Sopir kedua justru sebaliknya. Sopir itu bersyukur masih bisa bekerja. Dia berkata bahwa di saat banyak perusahaan tutup, perusahaannya masih bertahan, padahal mereka bekerja di tempat yang sama, mengendarai bus yang sama. Tapi cara pandang keduanya berbeda total. Yang satu penuh keluhan, yang satu penuh rasa syukur, yang memandang positif hidupnya lebih tenang, tidak mudah capek menghadapi hal kecil, dan lebih mudah menerima keadaan. Menerima bukan berarti pasrah, bukan berarti tidak memperbaiki. Menerima adalah dasar. Setelah menerima, barulah diperbaiki. Bila pondasi awalnya menerima dulu, proses memperbaiki menjadi lebih mudah. Ada cerita lain tentang orang buta yang jatuh ke sumur. Ketika ada orang yang mau menolong, malah ditanya macam-macam. Ditanya dari siapa sumur itu, tahun berapa dibuat, apa maksud menolongnya, dan berbagai hal lain. Sudah butuh pertolongan, tetapi tetap saja kebiasaan mencurigai muncul. Ini gambaran bahwa ada orang yang sedang berada di gelap, sedang membutuhkan bantuan, tetapi tetap mempertahankan pola pikir lama yang membuatnya semakin sulit keluar dari masalah. Padahal tinggal pegang tali lalu ditarik. Selesai, tetapi karena pikirannya terbelenggu, ia tidak bisa mengambil kesempatan mudah itu. Saya sering bertemu orang seperti itu. Diajarkan sesuatu yang bisa membawa mereka keluar dari gelap menuju terang, tetapi berat sekali menerima. Padahal yang diberikan bukan beban, tetapi pintu untuk keluar. Namun saya belajar dari matahari. Matahari hanya memberi, tidak pernah mengeluh, tidak memilih, tidak meminta imbalan. Itu sebabnya semua tumbuhan menghadap ke arahnya. Karena cahaya itu memberi tanpa pamrih. Bila kita bekerja dengan dorongan mengejar uang, tindakan kita penuh hitung-hitungan. Bila dikejar uang, kita capek. Tetapi bila kita memberi pelayanan, memberi manfaat, memberi pertolongan, maka balasan datang dengan sendirinya. Uang justru mengejar kita. Tumbuhan menghadap matahari bukan karena diperintah, tetapi karena matahari memberi. Memberi tanpa syarat. Hal yang sama terjadi pada manusia. Bila kita memberi pelayanan yang tulus, orang lain dengan sendirinya menghargai kita. Bila memberi tanpa pamrih, tanpa menuntut balasan, maka kebaikan datang dalam bentuk yang luas. Ada ungkapan lama yang mengatakan bahwa waktu adalah uang. Tetapi bila hidup diarahkan hanya pada uang, hidup terasa sempit. Maka lebih tepat bila diganti. Waktu adalah pelayanan. Pelayanan itu pusatnya di hati. Ada contoh sederhana. Ada petugas parkir yang membersihkan kaca kendaraan tanpa diminta. Ada pula petugas parkir yang menolak diberi lebih. Itu pelayanan yang datang dari hati. Ketika orang memberi pelayanan seperti itu, orang lain terdorong memberi lebih, bukan karena diminta, tetapi karena perasaan yang muncul. Begitu juga pengalaman di tempat pangkas rambut. Kadang ada yang memberi pijatan tanpa kita minta, lalu kita pun terdorong memberi lebih. Itu bukti kecil bagaimana pelayanan membuka pintu rezeki. Namun ada keyakinan lama yang sering mengunci pikiran kita. Ada cerita tentang gajah. Gajah kecil diikat dengan rantai besar. Hewan itu berusaha lepas, tetapi tidak mampu. Ketika besar, ia hanya diikat dengan tali kecil dan tidak mencoba lepas. Mengapa begitu?
karena pikirannya sudah terkunci. Bila ada tali di kakinya, ia tidak bisa pergi. Padahal tubuhnya sudah kuat untuk merobek tali itu. Tetapi pikirannya tidak mengizinkannya. Bila manusia terjebak oleh keyakinan lama yang salah, mereka seperti gajah itu. Tubuh kuat, tetapi pikirannya terikat. Itulah yang membuat hidup berputar di tempat cara berpikir tidak berubah. Cara menghadapi masalah tidak berubah. Cara merespons hidup tidak berubah. Bergerak, tetapi tidak maju. Dan ada makna lain dari kisah gajah. Dalam kisah-kisah spiritual, gajah menggambarkan keinginan besar, tetapi pandangan sempit. Keinginannya besar, tetapi arah pandangnya kecil, sehingga hidup terasa berat, padahal pintu keluar sudah ada. Bila kita melihat ke dalam diri, kita bisa menemukan gajah itu dalam bentuk kebiasaan dan keyakinan yang keliru selama ini. Ada hal yang sering luput kita sadari dalam perjalanan hidup. Banyak orang ingin perubahan besar, tapi lupa bahwa perubahan besar selalu lahir dari langkah yang sederhana. Bila hati tenang, cara pandang ikut jernih. Dan ketika cara pandang jernih, tindakan kita membawa hasil yang berbeda. Kadang yang kita perlukan bukan ilmu baru, tetapi keberanian untuk menjalankan apa yang sudah kita tahu sejak lama. Rezeki sering datang dari arah yang tidak disangka, tapi arah itu hanya terlihat oleh hati yang terbuka. Bila hati tertutup oleh keluhan, arah itu menjadi buram. Bila hati dipenuhi rasa syukur, arah itu menjadi jelas. Sama seperti kaca jendela, bila dibiarkan kotor, cahaya sulit masuk. Bila dibersihkan, cahaya mudah menerangi ruangan. Kita bisa belajar dari orang yang bekerja dengan senyum. Senyum bukan sekedar gerak bibir, tetapi tanda bahwa ia memilih damai di dalam dirinya. Damai itu menarik kebaikan. Damai itu mengundang peluang. Orang yang memancarkan damai sering mendapat bantuan tanpa diminta. Mereka seolah selalu berada di tempat yang pas pada waktu yang tepat, bukan karena untung-untungan, tetapi karena suasana hatinya selaras dengan kebaikan.